Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nabila, saya dari kelas 12 MIPA 3. Di video kali ini saya akan membahas materi fisika, yaitu fenomena kuantum. Silakan disimak videonya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu teori kuantum. Jadi, teori kuantum adalah teori fisika modern yang menjelaskan segala sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh teori fisika klasik. Pengantar teori kuantum antara lain radiasi benda hitam dan dualisme gelombang partikel atau disebut dualisme cahaya. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas tentang radiasi benda hitam. Jadi, radiasi benda hitam merupakan suatu sistem sempurna yang menyerap semua radiasi kalor yang datang padanya. Tidak ada yang dipantulkan. Nah, radiasi dipancarkan oleh seluruh benda yang memiliki suhu dan dipengaruhi oleh warna permukaan. Jadi, ada beberapa hukum yang membahas tentang radiasi benda hitam ini. Apa saja? Yang pertama adalah hukum Stefan Boltzmann. Hukum Stefan Boltzmann ini menyatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan per waktu dari satuan luas permukaan benda hitam ideal akan sebanding dengan kekuatan keempat suhu absolut benda hitam tersebut. Nilai emisivitas berkisar dari 0 sampai 1. Permukaan yang sangat hitam memiliki emisivitas mendekati 1, sebaliknya permukaan yang sangat mengkilap memiliki emisivitas mendekati 0. Sehingga diperoleh rumus sebagai berikut. P sama dengan nilai emisivitas dikali volt dikali luas permukaan dikali suhu pangkat 4, atau I total sama dengan P per A sama dengan nilai emisivitas dikali TO dikali T pangkat 4. Untuk keterangannya bisa dilihat pada layar kalian. Selanjutnya lanjut ke hukum yang kedua, yaitu hukum pergeseran Wien. William Wien mencoba menemukan hubungan empiris antara panjang gelombang radiasi yang dipancarkan benda hitam dan suhu benda. Wien menemukan bahwa pada suhu yang berbeda-beda, panjang gelombang radiasi pada saat intensitas maksimum bergeser ke panjang gelombang yang semakin kecil. Yang kedua, panjang gelombang radiasi saat intensitasnya maksimum berbanding terbalik dengan suhu mutlak benda. Secara matematis, pernyataan William dituliskan sebagai berikut. Lambda M atau panjang gelombang pada intensitas radiasi maksimum dikali T sama dengan C. Baik, sekarang kita beralih ke hukum yang terakhir atau ketiga, yaitu hipotesis kuantum Planck. Planck mengemukakan teori baru dengan menganggap bahwa energi radiasi yang dihasilkan oleh getaran molekul-molekul bermuatan listrik merupakan kelipatan bilangan bulat positif dari HF, sehingga rumusnya menjadi E sama dengan N dikali H dikali F. Untuk keterangannya bisa dilihat pada layar. Nah, baik, langsung saja saya memberikan contoh soal tentang radiasi benda hitam seperti berikut. Nah, di sini bisa dilihat sebuah benda hitam berbentuk persegi panjang 30 kali 20 mm persegi. Permukaan benda tersebut dipanaskan sehingga suhunya mencapai 1000 Kelvin. Berapakah besar daya pancar permukaan benda hitam tersebut? Nah, dari soal diketahuinya. Kenapa di situ E sama dengan 1? Karena ini adalah benda hitam. Kemudian A atau luas permukaannya sama dengan 600 mm persegi. Kita ubah ke meter menjadi 6 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Tau-nya 5,67 kali 10 pangkat min 8 dan T-nya sama dengan 1000 Kelvin atau 10 pangkat 3 Kelvin. Lalu ditanyakan pada soal yaitu daya, maka disimbolkan dengan huruf P. Nah, karena rumusnya sudah saya tampilkan di layar, yaitu P sama dengan E dikali tau dikali A dikali T pangkat 4. Nah, masukkan E-nya 1, tau-nya 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikali A-nya 6 kali 10 pangkat min 4 dikali T 10 pangkat min 12. Kenapa pangkat 12? Karena di situ T-nya pangkat 4 di rumusnya, jadi 10 pangkat 3 apabila dipangkatkan 4 menjadi 10 pangkat 12. Sehingga kalau perkalian pangkatnya ditambah.
Nah, jadi itu yang pangkat minus 8 ditambah pangkat minus 4 kan menjadi minus 12. Sehingga dikalikan dengan 10 pangkat 12 jadi minus hadis. Sehingga dikalilah 1 kali 5,67 dikali 6 dikali 10 menghasilkan 33,42 watt. Seperti itu saja penyelesaian contoh soal radiasi benda hitam. Gampang bukan? Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dualisme cahaya. Jadi, dualisme cahaya adalah suatu cahaya yang memiliki dua sifat, yaitu sebagai gelombang dan partikel. Dualisme cahaya merupakan suatu konsep bahwa cahaya dapat berbentuk gelombang dan partikel. Artinya, cahaya dapat bersifat sebagai gelombang yang kontinu, namun juga dapat bersifat sebagai partikel yang diskrit. Baik, seperti penjelasannya, dualisme cahaya itu ada cahaya sebagai gelombang dan cahaya sebagai partikel. Jadi di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu cahaya sebagai gelombang. Nah, jadi cahaya sebagai gelombang itu pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan bernama Christian Huygens. Nah, dilansir dari Nobel Prize pada 1830 melalui percobaan celah gandanya, Thomas yang mempelajari difraksi dan interferensi cahaya yang memberikan dukungan kuat pada teori gelombang Christian Huygens. Nah, sejak saat itu penelitian cahaya terus berlanjut, melahirkan pandangan bahwa cahaya merambat dalam gelombang elektromagnetik. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut, di mana E sama dengan H kali C per lambda. Baik, selanjutnya adalah cahaya sebagai partikel. Nah, jadi cahaya sebagai partikel itu terbentuk dari paket-paket energi per kuantum yang disebut sebagai foton. Foton memiliki energi di dalamnya. Dilansir dari Chemistry Libres, besar energi kinetik foton sebanding dengan frekuensi dan konstanta Planck. Untuk selanjutnya kalian bisa baca-baca ya. Nah, saya rasa cukup penjelasan saya tentang dualisme cahaya. Langsung saja agar lebih jelas, yaitu ke contoh soal. Kuanta energi yang terkandung dalam sinar dengan panjang gelombang 6600 Armstrong jika kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan tetapan Planck adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule per sekon adalah. Nah, jadi kita tulis diketahuinya, di situ ada panjang gelombang, kecepatan cahaya, dan juga tetapan Planck-nya. Nah, yang ditanyakan kan tadi kuanta energi, maka rumusnya yaitu H dikali kecepatan cahaya per panjang gelombang. Masukkan nilainya. Nah, di situ kan kenapa hasilnya 3 kali 10 pangkat min 19? Karena jadi kita kerjakan dalam kurung dulu. Nah, di situ kan kalau per berarti pangkatnya dikurang. 6600 kali 10 pangkat minus 10 kita ubah menjadi 6,6 kali 10 pangkat minus 7. Nah, sehingga di sini menjadi 3 kali 10 pangkat 8 per 6,6 kali 10 pangkat minus 7. Jadi 3 bagi 6,6 itu kan sama dengan 0,45 kali 45. Nah, dikali 10 pangkat 15 dari 8 dikurang minus 7-nya. Lalu dikali sama 6,6 kali 10 pangkat minus 34. 6,6 dikali 0,4545-nya itu adalah 3. Lalu 10 pangkat minus 34 ditambah 10 pangkat 15 yaitu 10 pangkat minus 19, sehingga hasilnya menjadi 3 kali 10 pangkat minus 19 joule. Nah, baik, sekian pemaparan materi saya tentang dualisme cahaya dan juga sebagai penutupan materi kita fenomena kuantum ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.